Alhamdulillah. Jadi ternyata Mac yang saya beli 300.000 itu Nah, kenapa? harganya cuma 76.000 di Bukalapak. Ada. Kasihan deh. Aturan bisa dapat 4. Bisa bagi-bagi saya. Tapi tetap bagus kan suara. Iya, bagus sih. Nggak apa-apa. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di surah Hud ya. Kita di surah Hud. Alhamdulillah kita sekarang di ayat 3 ya. 4. Ayat 4. Baik. Sekarang kita di ayat 4. Ibu Lydia, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian, wahwa, dan dia, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha berkuasa. Artinya kepada Allah lah kamu kembali, dan maha kuasa, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Ustaz. Ini masih yang kemarin ya. Masih di bagian akhir itu. Baik, kita teruskan dulu ya. Ayat 5. Ayat 5 Bu Ana. Bu Ana. Pak Ustadz, Ya, ada kali. Ya, ada Ustadz Ya. hadir. Ya. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum ya'nuna sudurahum liyastahfu minhu. Min. Min ala hina yastakshuna siyabahum ya lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimum bizatis sudur. Allah, ingatlah, innahum, sungguh mereka, yasnuna waunun mereka, sana mereka membusungkan sudurahum, sudur dada mereka, liyastahfu, untuk yastahfu, untuk menyembunyikan diri darinya. Allah, ingatlah, ingatlah pada waktu yastakshuna, waunun mereka menyelimuti diri, rasya siyabahum, pakaian mereka, ya'lamu, dia mengetahui, ma, apa yang, yusiruna, mereka menyembunyikan, sir, wa ma yu'linun,
dan apa yang mereka tampakkan. Alam innahu, sungguh dia maha mengetahui dengan bizati sudur, dengan apa yang ada di dada. Jadi ingatlah, sungguh mereka membusungkan dada untuk menyembunyikan diri dari Nabi Muhammad maksudnya. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan, nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 4 ya. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yathnuna sudurahum Mana suara Ustaz? Ustaz, ya, Bu Nini suara. hilang suaranya tuh tadi. Halo? Mulai dari ila tuh, hilang. Oh, please, Ustaz. Mantap. Nah, Kenapa Bu Nini? mental, Ustaz. Oh, mungkin cari posisi kali. Mungkin. Ustaz, Iya, lama banget pulihnya nih. Ilallahi, kepada Allah lah. Marji'ukum, tempat kembali kalian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan dia, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, itu qadirun, maha kuasa. Ala, ingatlah. Innahum, sesungguhnya mereka, yathnuna sudurahum, membusungkan dada mereka. Tapi yathnu ya, sana yathna atau yathni itu ada beberapa artinya ya. Di antaranya memuji, di antaranya lagi memalingkan. Jadi itu masuk beberapa pesan makna. Di satu kata ini nih. Mereka membusungkan dada mereka, mereka memalingkan dada mereka. Ya, mereka memuji isi hati mereka sendiri. Ya, tapi dari kata liyastakhfu itu bisa artinya yathnuna ini
menyembunyikan atau ya memalingkan dada mereka, ya, liyastakhfu minhu, agar mereka dapat bersembunyi darinya. Dari siapa ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hu-nya kembali kepada Allah. Ala ingatlah, hina yastaghshuna thiyabahum, hina ketika yastaghshuna mereka menutupi atau bertutupan thiyabahum akan pakaian mereka. Jadi mereka menutupi diri dengan pakaian mereka. Ya'lamu, dia Allah mengetahui, ma yusirruna, apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linuna, dan apa yang mereka perlihatkan. Ya, innahu, sesungguhnya dia Allah, alimun, maha mengetahui, bidzati sudur, terhadap semua zat yang ada di dalam hati. Semua yang ada di dalam hati, zat-zatnya hati itu tahu. Hatinya seperti apa? Kalau zat pasti ada sifat kan? Ada zat, ada sifat. Zatnya tahu, hakikatnya tahu, Allah tahu. Apa yang tersembunyi di dalam hati, Allah tahu. Baik, ini adalah dua ayat ya, yang kalau kita lihat sebab turunnya di ayat 5 ini banyak ya, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, ada 4 asbabun nuzul. Nah, tapi sebab turunnya tuh berbeda-beda. Karena Imam Bukhari itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan kana unasun yastahyuna ayyatakhallaw. Dulu orang-orang itu malu kalau mereka bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi saja mereka malu. Ya. Fayufdhu bi furujihim ila sama. Wa ayyujami'u nisa'ahum. Fayufdhu ila sama. Fanazala fihim dhalik. Nah, jadi tapi ini ya, kenapa nih saya tidak terjemah nih? Menerjemahnya nggak enak. Nggak enak. Jadi mereka tuh malu kalau apa namanya? Kalau dengan istrinya posisinya di bawah, mereka malu. Gitu ya. Maka turun ayat. Ya, jadi berkenaan dengan orang-orang Islam. Ya. Jadi ketika mereka bertutupan dengan pakaian mereka dan seterusnya, ini nih sebab turunnya nih. Antara lainnya. Tuh, tapi Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya dari Abdullah bin Shaddad yang mengatakan kana ahadum idza marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sadrahu likai la yarahu fanazala. Jadi ada sebagian sahabat ya, kalau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewat, mereka berpaling gitu supaya tidak Rasul tidak melihat dia gitu. Karena simahnya Rasul, karena harismatiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat ini. Ada lagi mengatakan innaha nazalat fi thaifatin minal musyrikin. Ini turun berkenaan dengan segolongan dari orang-orang musyrik. Qalu, mereka mengatakan idza arkhaina suturana wastaghshayna thiyabana wa tawayna sudurana ala adawati Muhammad kaifa ya'lam. Ada orang-orang musyrik ya. Kalau kita kasih tirai, ya, kita turunkan tirai,
kita tutup hati, dada kita, kita sembunyikan apa yang ada di dalam kita, di dalam hati kita dari permusuhan kita terhadap Muhammad. Bagaimana mungkin Muhammad tahu? Jadi kalau kita bersikap munafik, ya, bagaimana Muhammad mengetahui kalau kita munafik? Bagaimana Muhammad mengetahui kalau kita adalah musuhnya? Ya, bagaimana itu? Nah, maka turun nih ayat ini nih. Ala innahum yathnuna sudurahum. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu memalingkan dada mereka. Liyastakhfu minhu, agar mereka tidak oleh Muhammad, agar mereka menyembunyikan dirinya dari Muhammad, atau minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi minhunya kalau berdasarkan ayat ini dari Muhammad, ya. Ala hina yastakhshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ingatlah ketika mereka menutupi diri mereka dengan pakaian mereka. Allah tahu. Ya. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka perlihatkan. Karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Karena bagi Allah yang terang-terangan, yang rahasia itu tidak ada beda. Ya, dalam pengetahuan Allah itu nggak ada yang tersembunyi. Nah, Imam Wahidi dan Imam Qurtubi, keduanya mengatakan bahwa ini turun berkenaan dengan Akhnas bin Syurek. Ini seorang yang kalau bicara bahasanya manis. Ya. Ada mengatakan haliyu al-mantiq atau hulwul mantiq. Ya, bahasanya manis. Ada yang mengatakan asaliyul mantiq. Ya, bahasanya manis seperti madu. Ya, yalqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuhib. Ya, kalau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti mengatakannya sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam suka. Wa yantawi lahu biqalbihi ala ma yasu. Dia merahasiakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka, dia rahasiakan di dalam hatinya. Ya. Apa katanya? Wa zahir li anna al-ayata fi i'radil kufar 'anil haq. Jadi sebenarnya sih kata Profesor Dr. Wahbah Suhaili, ini ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir, ya, yang berpaling dari kebenaran. Ya, kenapa? Karena ayat sebelumnya di ayat 4 itu kan jelas. Ya, karena ayat 4 jelas atau ayat-ayat sebelumnya jelas, ya. Itu tentang apa itu? Tentang agungnya Al-Quran. Tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah disusun rapi, dirinci dengan rincian yang benar, dengan rincian yang isinya tak terbantahkan. Semua hukum-hukumnya diletakkan dengan adil, ya, sebab akibatnya semua yang berkenaan dengan manusia sangat manusiawi, berkenaan dengan ilmu pengetahuan tak terbantahkan, berkenaan dengan logika lurus. Ya, ayat-ayat sebelumnya itu tentang larangan menyembah Allah, tentang perintah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk bertobat. Nah, yang dengan begitu, dengan bertobat, dengan menyembah, beribadah kepada Allah dengan akidah ya benar, Allah akan memberikan pahala yang besar. Allah akan memberikan kesejahteraan di dunia, di akhirat. Ya. Di dunia sampai batas waktu tertentu, dan Allah akan memberikan pahala di akhirat yang tak terhingga. Ya. Terus ayatnya mengatakan ini tuh dipegang. Ya, saya ini khawatir. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan itu, ya. Inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Saya ini khawatir kalian itu memperoleh siksa di hari yang sangat
menakutkan, sangat besar, sangat agung. Ya, kalian pasti kembali kepada Allah. Ya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, dilihat dari ayat-ayat ini, maka ayat 5 yang mengatakan ala, ingatlah, innahum yathnuna sudurahum, sesungguhnya mereka ini membusungkan dada mereka, atau sesungguhnya mereka ini berpaling, ya, memalingkan dada mereka, liyastakhfu minhu, ya, agar mereka bisa menipu Muhammad. Tapi apa khofa itu artinya menyamarkan diri. Orang musyrik sebenarnya tapi menyamar diri sebagai orang yang beriman. Ya. Jadi yathruna berarti menyembunyikan apa yang ada di dalam hati. Ya. Lalu Allah katakan ala hina yastakhshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Diingat ketika mereka bersembunyi dengan kain mereka, menutupi diri mereka dengan kain mereka. Allah tahu. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Allah mengetahui apa yang mereka perlihatkan. Ya. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Jadi berdasarkan latar belakang seperti ini, maka ayat 5 ini jelas ya tentang orang-orang kafir yang tidak mau menerima hak, memalingkan dirinya dari kebenaran. Baik, sekarang kita di ayat 6. Ayat 6, Ibu anak sudah, Ibu Gayatri, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kulung fi kitabim mubin. Wama dan tidaklah min dari dabatin binatang ternak, dababa merangkak jalan perlahan melata, di binatang ternak, fil ardi di bumi, illa kecuali Allah atas izin Allah, rizquha rezekinya, rozako, wa ya'lamu dan dia mengetahui mustaqarroha tempat berdiamnya, dari koro sejuk tinggal, mustaqarroha tempat berdiamnya, tempat tinggalnya, wa mustauda'aha dan tempat penyimpanannya, dari wada'a. Kullu semuanya fi dalam kitabim mubin, dalam kitab yang nyata. Dan tidak ada satupun dari makhluk binatang bernyawa, binatang bergerak di bumi ini, kecuali semuanya diberikan, dijamin rezekinya oleh Allah. Dia, Allah mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة وما dan tidak ada min dabbatin satupun makhluk yang melata fil ardi di muka bumi atau di bumi. Ya, jadi dabbah ini sih secara bahasa, kata dabbah ini ya, secara bahasa artinya binatang yang melata. Tuh. Tapi dari sisi urfi itu menurut pemahaman masyarakat setempat, masyarakat lokal, dabbah itu adalah binatang ternak. Nah, itu namanya itlaq urfi. Pemahaman menurut masyarakat setempat. Ya, masyarakat Arab ya. Mana yang disebut dabbah? Ya, al-khail bighal hamir. Ya. Kuda, bagal, terus apa namanya, keledai. Ya, itu namanya itlaq urfi. Jadi untuk 3 ya. Tapi secara bahasa makna asalnya dabbah itu kullu ma yadubu 'alal ardi. Semua yang melata di bumi, entah dengan melompat, entah dengan berjalan, entah dengan melompat, entah dengan berjalan dengan perutnya seperti ular, ya, atau berjalan dengan kakinya seperti manusia yang lainnya. Ya, seperti itu. Secara bahasa itu namanya dabbah. Jadi tidak ada satupun dabbah, tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi illa 'ala Allah, kecuali atas Allah lah rizquha, rezekinya. Biasanya ala dimaknai sebagai kewajiban. Kecuali kewajiban Allah lah rizquha, rizkinya. Ya, tapi Allah, karena Allah tidak ada yang memaksa. Ya. Jadi ala di sini artinya dhaman, ya, tanggungan. Kecuali tanggungan Allah lah rizquha, jaminan Allah rizquha, rizkinya. Jadi rizkinya itu dijamin oleh Allah. Ya, kita ada ini, ada kue itu. Nggak banyak kue itu. Jatuh, manis. Dalam beberapa menit datang banyak semut itu. Dari mana itu? Ya, ada di sini dia. Ditanggung oleh Allah. Ya, ada seorang pendeta. Dia bilang, saya sudah masuk Islam. Tapi bagaimana ya, saya sudah masuk Islam ini, semua fasilitas disita semua. Rumah yang mewah, mobil yang mewah, semua disita semua. Bagaimana yang jadi sengsara nih? Terus kawan dia yang dicurhati itu melihat ada cicak makan apa itu, makhluk yang terbang tuh, kayak laron gitu. Terus lihat cicak makan laron tuh. Makan binatang yang terbang. Begitu cara Allah kasih rizki. Jadi kenapa takut? Ya, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di sana ada ayat ya. Ayat biasa dijadikan sebagai teka-teki, Bu Gayatri ya. Ya. Ayat dijadikan sebagai teka-teki. Innahu huwa amata wahya, dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Ya, ayat tuh yang dalam surah An-Najm ya. Dalam surah An-Najm biasanya itu dijadikan sebagai teka-teki. Teka-tekinya apa? Teka-tekinya kata-kata yang bersilang ya.
Apa katanya? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahwasanya Allah lah yang membuat manusia tertawa wa abka dan membuat membuatnya menangis. Jadi tertawa menangis. Nah, coba anak-anak, wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya Allah dialah yang amata mematikan, wa ahya itu dia Allah. Terus wa annahu telah menciptakan dua pasang, adzkara laki-laki, wal untha dan perempuan, min nutfatin idza tumna, dari nutfah apabila ditumpahkan. Bilang Pak Ustaz. Tadi mati sampai di mana itu? Halo? Iya, itu kalau nutfah, dari nutfah kalau iya. ditumpahkan. Tumpahkan. Iya, terus wa anna alaihi nasyatal ukhra, dan bahwasanya merupakan tanggung jawab Allah lah. Kerjaan Allah itu, kalau itu nanti dia tumbuh menjadi makhluk yang lain, dari nutfah menjadi manusia, dari nutfah menjadi binatang. Wa annahu huwa aghna, dan bahwasanya Allah lah yang aghna. Apa tuh aghna tuh? Memberikan kekayaan, menjadikan manusia kaya. Wa aghna itu coba apa? Menjadikan manusia miskin gitu. Jadi karena anak-anak ya lagi belajar metode Granada, ustadznya bikin teka-teki, bikin game, bikin kuis ya. Jadi ustadznya bilang enggak, akna itu bukan artinya membikin fakir, mengkayakan, memfakirkan, enggak. Akna itu artinya menjadikannya kaya, tapi wa akna menjadikannya cukup, berkecukupan, cukup. Ya. Jadi ayat 48 ya surah An-Najm. Ya. Yang jadi itu tuh jadi teka-teki biasa. Ya. Baik. Jadi tanggung jawab Allah untuk kasih rezeki semua makhluknya. Nah, jadi kenapa mesti takut manusia? Yang penting itu bagaimana berusaha terus ya. Sunatullahnya diikuti. Pengen duit banyak, main HP terus. Ya bagaimana duit bisa jalan? Ya harus berusaha. Ini untuk yang ini ya. Ya beda dengan yang sudah settle. Ini pengen berjaya tapi malas, nggak bisa. Ya. Sunnatullahnya itu harus diikuti. Katanya kan, katanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak tidak mengubah nasib satu kaum sebelum mereka mengubahnya sendiri. Jadi harus ada usaha. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui mustaqarraha. Ya. Apa ini mustaqar? Mustaqarraha itu tempatnya. Wa mustauda'aha. Mustaqar itu tempat tinggal. Mustauda' itu tempat. Nah, apa tadi Bu Gayatri terjemahkan? Tempat berdiamnya. Ya, mustaqar tempat tinggal, mustauda'. Tapi tempat berdiam. Kalau misalnya bermukim. Misalnya kalau mustauda itu bahasa sekarang, mustauda itu gudang. Jadi kalau enak fil mustauda maksudnya di gudang. Kalau enak maqarruha, di mana rumahnya, maqar mustaqar itu. Bahasa sekarang tuh, Bu. Yeah. Jadi Bu kalau misalnya
cari di Google Translate itu gudang, itu pasti mustauda. Bahasa sekarang tuh. Ya. Kullun masing-masing fi kitabim mubin, ada dalam Lauhil Mahfuz, dalam kitab yang menjelaskan. Jadi binatang apa, makhluk apa, terus rezekinya seperti apa, kapan dia berada dalam perut ibunya, kapan dia ada di dunia, kapan dia mati, rezekinya seperti apa, semua sudah ada. Ya, sudah tertulis sebelum manusianya diciptakan, sebelum makhluknya diciptakan, semua datanya sudah disiapkan oleh Allah. Dibikin dulu semua. Ya, rencana-rencananya sudah ada. Kapan orang ini meninggal, kapan orang ini berjaya, semua sudah ada. Ya, kalau dalam khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan beliau mengatakan manusia itu bertingkat-tingkat, ya, beda-beda. Ada yang dilahirkan beriman, hidup beriman, mati beriman. Ada yang hidup kafir, mati dilahirkan kafir, mati kafir, hidup kafir, mati dalam keadaan kafir. Ada yang hidup iman, lahir iman, hidup iman, mati kafir. Atau sebaliknya, lahir kafir, hidup kafir, mati Islam. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada sudah ada catatannya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditulis dulu, ya, kayak orang-orang dari Yaman datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ji'naka min ba'id, kami datang dari jauh, dari Yaman ke Madinah. Linas'alaka an awwal hadzal amr, untuk bertanya kepadamu tentang awal penciptaan jagat raya. Ya, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kana Allahu wa la syai'a qablahu. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Wa kana arshuhu 'alal ma', arsy-nya ada di atas air. Itu makhluk itu. Wa kataba fi dzikri kulli syai', dan Allah menulis dalam Lauhil Mahfuz segala sesuatu. Tsumma khalaqa as-samawati wal ardh, baru setelah itu Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, tentu dengan isinya, ya. Nah, tapi semuanya ada catatannya dulu. Kayak orang mau bangun rumah, kan ada perencanaan dulu, kan. Gitu. Ya. Jadi Allah mengetahui yang disembunyikan, mengetahui orang ini kapan. Jadi kalau mustaqor itu ya tempat tinggal. Tadi saya katakan, ya, Allah tahu tempat tinggalnya di mana. Orang ini ini tempat tinggalnya di Depok, itu tempat tinggal. Tahu ini rumahnya nomor. Nggak ada yang tidak diketahui. Itu manusia. Semut ini dulu, nggak ada yang tidak diketahui. Itu mustaqor tuh. Ya. Apa mustauda? Mustauda yang saya katakan bahasa sekarang itu gudang. Ya. Ya, mustauda itu adalah tempat sebelum jadi mustauda itu disebutnya makanat muwadda'atan fih qabla al-istiqrar min subin aw rahmin aw baydah. Tapi ini namanya penafsiran, ya. Namanya penafsiran. Maksud saya ketika membaca begitu tuh, ya itulah penafsiran. Ya, kalau mustaqor itu dia katakan tempatnya di bumi, ya, tempat tinggalnya di bumi. Kalau mustauda itu sebelum dia bertempat di bumi, ya berarti apa? Di rahim. Ya, waktu masih di sulbi bapaknya, ya, waktu masih berupa sel telur, waktu terjadi pembuat, itu namanya mustauda itu.
mustauda. Jadi begitu. Tapi kenapa itu mustaqar dulu baru mustauda? Takdim dan takhirnya itu. Terus jadi apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu ya, kalau mustaqar itu sebenarnya kalau mustaqar itu bisa juga artinya rahim. Bisa juga artinya rahim, mustaqar. Ya, misalnya dalam ayat yang mengatakan ya dalam surah Al-An'am ayat 98. Al-An'am ayat 98. Ya. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarr wa mustawda'. Ya, dialah yang menghidupkan kalian dari satu jiwa famustaqarr wa mustawda'. Ya, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Mustawda berarti guna kan? Al-fasalna al-ayat tidak qawmi yafqahun. Ya, bukan ini ya. Ada saya mau katakan mustaqar artinya rahim. Bukan mustaqar. Mustaqar wa syams. Qarar. Bukan ada satu lagi tapi seperti mustaqar begitu. Artinya rahim gitu. Artinya rahim. Mustaqar. Ya artinya rahim di mana ya? Ya, kalau di sini mustaqar ya, mustaqarrun tempat tinggal. Terus likulli naba'in mustaqar. Ya, setiap berita pasti ada tempat kapan di mana dia muncul. Mustaqar mustauda. La ilaha illallah. Ada ya. Khalidah fi Hasan Sah. هو الذي جعل من tiba-tiba saja hilang kalimatnya itu. Coba saya buka kamus induk. Jadi kalau di kamus induk itu Ibu akan jumpai mestinya ada yang dari kata qoror itu artinya rahim. Ya. Dari qororo ya Bu. Itu di kamus sejuk tinggal gitu Pak Ustadz, halaman 327. Qoror. Ya, mustaqarrah, tempat berdiam, tempat tinggal. Saya mau coba ya. Enggak ketemu. Dari qaf ya. Qaf. Halaman 327. Qatala. Qadara. Qara'a. Di surat Al-Mursalat kali Pak Ustadz. Mungkin. Istaqar. Waja'alnahu fi qararin makin. Ya qararin makin. Saya tadi saya sudah tulis qarar kata. Nah ini qararin makin. Fi qarar. Ya qararin makin. Ya.
qarar. Ya. Jadi kalau misalnya dalam al-mursalat Ayat qararin makin banyak ya. Al-mu'minun thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ya. Qarar, kata qarar nih. Dari mustaqar juga kan? Qarar di sini artinya tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Tapi dari qarra semua. Ya. Qarra mustaqar. Nah, hanya dikasih sinta saja jadinya itu ya, jadinya tempat tinggal. Baik. Ya, saya mau katakan begini ya, kenapa Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa mustaqar di sini bisa artinya rahim. Ya. Tadi dia katakan tempat tinggal, mustauda itu artinya rahim, artinya tapi dia katakan mustaqar itu bisa artinya hidup, mustauda itu artinya mati. Dia tempat hidup, tempat mati. Tempat hidupnya itu mulai dari ada di rahim ibunya sampai terlahir terus sampai meninggal. Nah, mustaudanya itu bisa artinya dari di alam kubur. Ya. Itu namanya pendapat ya. Karena bahasa itu terkadang memiliki makna yang variatif. Begitu bahasa Arab ya. Terus Allah mengatakan apa tadi? Ya, Allah mengatakan kemudian kullun fi kitabim mubin. Masing-masing sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Baik, sekarang kita di ayat 7 ya. Ayat 7. Ibu Ita mau baca? Baik. Ustaz, maaf saya nyimak Ustaz karena Ya. jalan Ustaz, maaf. Ya, no problem. Ibu Misha sedang sibuk kah? Saya coba ya Pak Ustaz. Ya, monggo. Ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum. Oh, ada suaranya. Umis ya? Ya, terlempar. Pak Nizam kali saya ada. Ya, silakan. Pak Nizam boleh. Pak Nizam, monggo. Baik Ustaz. Ya. Ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf nggak dibuka mic-nya. Ya, silakan. Sudah ngaji selesai. Ya nggak apa-apa, Pak Nizam. Ya. Saya tadi sudah mengaji sampai selesai tapi lupa membuka mic. Maaf. Silakan Pak Nizam. Oh ya. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. La in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil maut
min ba'dil mauti la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wahwa, dan dia allazi yang khalaqa, menciptakan samawat, langit-langit, wal ard, dan bumi. Di dalam sittati 6 ayam hari. Wakana, dan dia arsuh, singgasananya. Alal ma'i, di atas air. Liyabluwakum, karena dia hendak menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu, yang baik amalannya. Walain, dan jika kulta, kamu berkata, innakum, sesungguhnya kalian mab'usun, dibangkitkan, mim dari mim ba'di enggak diterjemahkan ya mim. Sesudah maut, kematian. La yaqulunna, niscaya mereka akan berkata, allazina, orang-orang yang kafir, allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, in, tidaklah haza ini illa, kecuali sihrun mubin, sihir yang nyata. Baik, ini karena sudah jam 5:30. Nanti kita teruskan di hari Kamis yang akan datang. Karena ini kan agak panjang ya. Ya, Ustaz. Berbicara tentang apa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu. 6 hari yang dimaksud itu seperti apa? Ya. Terus arasy yang diperbincangkan, ada yang mengatakan ini kekuasaan atau arasy itu bentuk fisik. Bagaimana itu sebenarnya? Ya. Terus air yang dimaksud itu apakah air yang kita minum dan seterusnya? Ya. Atau air yang bagaimana? Ya. Terus tentang sikap orang-orang kafir ya, yang sejak dulu tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Jadi ini banyak item di sini. Ya, perlu dijelaskan karena kita sudah tidak lagi seperti pertama, oh ini kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk sedang, sudah tidak begitu lagi kan. Ya, kita sudah meningkat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita teruskan hari Kamis depan ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, Ustaz. Tapi Lebaran hari Kamis depan ya. Oh iya. Asal Lebaran masuk. Ya, Kamis depannya lagi lah. Iya, Ustaz. Ya. Iya. Ya, mumpung masih Allah kasih kesempatan hidup ya Pak. Iya, betul, Ustaz. Iya. Nggak lama kita hidup, bentar lagi juga sudah dipanggil. Amin. Insyaallah husnul khotimah. Ya Rabb. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Jadi to be Baik, continued. Ustaz. Ya, to be continued ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran, dan Bapak Ibu terima kasih sudah mencoba menerjemah surah Hud ya, dari ayat 4 sampai ayat 7 hari ini dapatnya, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita sudahkan taklim kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan wa iyaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.